Forum Purnawirawan TNI desak DPR segera respons usulan pemakzulan Wapres Gibran akhir Juni ini. Kalau mahasiswa lagi demo, bilangnya ada yang menunggangi. Kalau rakyat yang demo, dibilangnya masa bayaran yang nggak ngerti hukum. Tapi hari ini yang bicara bukan rakyat biasa, bukan juga aktivis kampus. Mereka adalah purnawirawan TNI. Orang-orang yang dulu berdiri paling depan, pasang badan buat republik ini, dan mereka bilang Gibran harus dicopot. Ini bukan pernyataan biasa, ini sinyal. Sinyal bahwa demokrasi kita udah kelewat batas. Purnawirawan TNI bukan pasukan buzzer. Mereka bukan pemuja kekuasaan. Mereka juga tidak sedang cari panggung politik. Yang mereka punya cuma satu, memori tentang republik ini, tentang sumpah prajurit, pengabdian, dan kehormatan konstitusi. Mereka muncul ke permukaan bukan untuk bikin gaduh. Mereka hadir untuk mengingatkan bahwa saat anak presiden bisa nyelonong jadi cawapres lewat celah yang direkayasa, itu bukan demokrasi. Itu rekayasa kekuasaan. Masalahnya bukan pribadi Gibran, masalahnya adalah jalur yang ditempuh Gibran. Kita semua tahu, tanpa keputusan MK yang dilanggar etik itu, Gibran nggak akan sampai ke panggung Pilpres. Dan yang menyedihkan adalah semua lembaga hukum tahu itu salah, tapi nggak ada yang berani bilang stop. Dan sekarang satu-satunya kelompok yang punya nyali bicara justru mereka yang udah nggak pegang jabatan, yaitu purnawirawan. Pertanyaannya, kalau mereka aja berani bicara, kenapa yang lain diam? Ini bukan soal menang atau kalah politik. Ini tentang apa yang kita anggap penting sebagai bangsa. Apakah kekuasaan bisa seenaknya menyusun aturan sesuai selera? Apakah konstitusi kita cuma selembar kertas yang bisa disobek kalau penguasa perlu jalan pintas? Apakah anak muda Indonesia harus punya ayah presiden dulu biar bisa masuk politik? Kalau hari ini Gibran dibiarkan naik tanpa koreksi, maka besok siapapun bisa mengulang pola yang sama. Dan kalau itu terjadi, berarti kita bukanlah negara demokrasi, melainkan pasar gelap kekuasaan. Masih soal Gibran, untuk update surat pemakzulan Gibran dari Forum Purnawirawan TNI. Terus terang saya belum dapat update dari sekretariat sampai hari ini. Saya belum, teman-teman sekretariat belum melaporkan, saya juga belum menanyakan karena saya baru masuk setelah rasis hari ini. Berarti Pak, belum ada komunikasi antar pimpinan begitu? Belum. Barangkali entah ada, sudah ada, saya belum tahu. Belum. Tapi kalau Bapak sama kayak Pak Dasko nggak ada komunikasi juga soal atau sama pimpinan lainnya? Sama Pak Dasko? Iya, atau sama yang lainnya Pak? Saya Pak Dasko sering ketemu, tapi tidak membicarakan itu. Bicara yang lain. Oke, bicara soal poin tuntutan pencopotan Gibran, tuntutan tersebut ditunjukkan kepada Majelis Pemusyawaratan Rakyat atau MPR. Sebagai lembaga tertinggi perwakilan rakyat, jadi para purnawirawan TNI menilai bahwa keberadaan Gibran sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia diduga syarat akan pelanggaran terhadap hukum acara di Mahkamah Konstitusi dan kekuasaan kehakiman dalam proses pencalonan di pemilihan presiden 2024 yang lalu. Itu sebabnya MPR harus merespon sikap para purnawirawan TNI ini. Karena kalau MPR tidak merespon tuntutan ini dengan bijak, maka bisa dikatakan MPR telah gagal menjadi pengamanan konstitusi. Mungkin Gibran tidak akan dicopot begitu saja. Kita semua tahu betapa kuat tembok kekuasaan yang melindungi dia. Tapi ini bukan soal hasil, ini soal sikap patriotisme para purnawirawan. Bahwa yang salah tidak boleh dibenarkan. Jika ada yang melenceng, harus segera diluruskan. Kalau purnawirawan TNI udah ambil sikap, maka kita harus mulai berpikir, apakah nahkoda yang membawa kapal besar Indonesia ini sudah tahu mau ke arah mana bangsa ini dibawa? Kita harus akui lah, apakah Mas Gibran siap dengan pengalaman politiknya menghadapi situasi yang pelik seperti ini? Enggak. Belum siap ya? Belum siap. Ini situasi politik yang tidak mudah untuk dihadapi oleh keluarga Jokowi. Tuduhan
Saya juga nggak suka sebenarnya tuduhan ijazah segala macam. Ya, Udahlah, dia lulus kok, saya yakin gitu ya. Perkara IPK-nya berapa dan segala macam itu urusan lain gitu ya. Tapi buat saya juga kampungan lah yang masih terus berkutat dengan kebencian mengenai ijazah. Ayo dong move on ke depan. Bagaimana kita nilai Prabowo Gibran bagus atau tidak? Kalau Anda nggak suka Gibran, nilai Gibran mumpuni atau tidak dalam kerjanya sebagai capres. Anda nggak suka dengan Jokowi, awasi jangan sampai dia cawe-cawe. Kalau Anda takut seperti itu, jangan kemudian muter ke belakang nanti ijazah TK-nya lah apa dan segala macam gitu ya. Ruwet ya. Jadi saya dengan segala hormat, saya nggak suka juga dan menurut saya kampungan itu sosok-sosok yang terlalu berkutat dengan isu itu. Tapi balik lagi kepada apakah Pak Jokowi merasa terancam? Ya, Mas Gibran belum ada dalam posisi untuk, menurut saya, punya pengalaman politik cukup menghadapi tadi serangan-serangan seperti itu. Rimba belantara dari pertarungan antar kekuatan di internal Prabowo Gibran. Mantan orang Jokowi yang sekarang malah berebut berbicara mengenai mengambil hatinya Pak Prabowo. Jadi menurut saya ini sebuah naluri alamnya seorang bapak dan politisi ulung yang merasa bahwa jab-jab kecil tetap harus dilakukan walaupun dia sudah tidak lagi menjadi petinju. Mas Gibran belum ada dalam posisi yang cukup punya pengalaman menghadapi. Iya, dulu kan latihan ngejab-jabnya sama Letkol tadi. Iya. Siapa tahu sekarang Mas Gibran juga nggak siap kalau dijab Letkol tadi. Ya misalnya mungkin ya. Gibran Raka Buming Raka sekarang Wapres itu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, itu yang janji kampanye itu yang selalu dipertanyakan. Nggak perlu emosi juga pemerintah atau siapapun ya, terutama di pihak pemerintah, karena sebetulnya yang harus dipertanyakan kepada pemerintah kan janji. Pada saat kampanye kan, waktu itu kan dijanjikan pada saat itu masih Wapres ya. Gibran Raka Buming Raka sekarang Wapres itu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, itu yang janji kampanye itu yang selalu dipertanyakan. Yang terjadi adalah sekarang sudah berapa dilantiknya tanggal 20 Oktober 2024 sampai sekarang yang muncul di berbagai pemberitaan itu adalah PHK di mana-mana ya. Bahkan yang PHK yang kelihatan sangat high profile seperti di buruh Sritek ya, kita juga pernah bahas di sini. Belum jelas juga sekarang dari 10.000 sekian itu berapa banyak yang sebetulnya sudah diserap kembali di industri itu atau di industri yang lain seperti janji pemerintah. Karena Sritek ini nampaknya mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah, sementara pabrik-pabrik yang lain dan industri yang lainnya tidak mendapatkan perlakuan yang sama gitu ya, perhatian sama. Karena kalau Sritek ini kan sampai ada 4 menteri tuh ditugasin, presiden langsung menugasi. Nah, ini memang problem yang sedang kita alami. Jadi pemerintah mestinya jangan emosi, gampang emosi, karena pemerintah justru yang paling bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan janjinya pada saat kampanye ya. Forum Purnawirawan Prajurit TNI mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) segera menanggapi surat resmi usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Desakan itu diminta segera dijawab paling lambat akhir Juni tahun 2025, meski surat tersebut tidak menyebutkan secara eksplisit batas waktunya. Desakan tersebut disampaikan langsung oleh perwakilan Forum Purnawirawan, Dwi Cahyo Suwarsono, yang menyatakan bahwa tenggat waktu internal telah mereka tetapkan. Kami sudah punya deadline untuk DPR menjawab surat kami, meski dalam surat tidak dicantumkan, ujarnya saat dihubungi pada tanggal 27 Juni tahun 2025. Dwi Cahyo juga menegaskan bahwa forum akan mengevaluasi dan mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan jika parlemen tidak memberikan respons yang jelas. Surat itu sendiri telah dikirim sejak awal Juni lalu dengan nomor 003 FPPTNIV 2025. Desakan berangkat dari sorotan etika dan hukum tata negara. Surat dari Forum Purnawirawan TNI menekankan keberatan terhadap proses pencalonan Gibran yang dinilai syarat dengan konflik kepentingan.
Mereka menyebutkan bahwa keterlibatan Anwar Usman, saat itu Ketua Mahkamah Konstitusi dan paman Gibran, dalam putusan batas usia Capres-Cawapres, merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip imparsialitas dan asas fair trial dalam hukum tata negara. Proses pencalonan yang melibatkan hubungan keluarga jelas-jelas mencederai marwah lembaga yudikatif, ucap Bimo Satrio, Sekretaris Forum Purnawirawan, dalam kutipan dari isi surat yang mereka kirimkan. Ia menegaskan, pemakzulan diajukan bukan semata alasan politik, melainkan berangkat dari analisis konstitusional yang serius. Lebih lanjut, forum itu juga menyoroti kurangnya kapasitas dan pengalaman Gibran untuk menduduki jabatan strategis sebagai orang nomor 2 di negeri ini. Sangat naif bagi negara ini bila memiliki seorang wakil presiden yang tidak patut dan tidak pantas untuk memimpin rakyat Indonesia sebesar ini, tegas Bimo. Forum tersebut juga menyisipkan dugaan-dugaan lama terkait keterlibatan Gibran dalam sejumlah isu, seperti dugaan korupsi bersama adiknya, Kaesang Pangarep, serta klaim keterkaitan dengan akun Kaskus misterius bernama Fufu Fafa. Hal-hal itu, menurut mereka, turut memperkuat alasan bahwa Gibran tidak layak menjabat sebagai wakil presiden. DPR dan MPR belum terima surat, respons politik terbagi. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya belum menerima surat dari Forum Purnawirawan TNI tersebut. Ia menjelaskan bahwa surat itu belum disampaikan secara resmi melalui Sekretariat Jenderal DPR. Suratnya secara resmi dari Sekretariat Jenderal belum dikirim ke pimpinan, ucapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, tanggal 24 Juni tahun 2025. Dasko menyebutkan bahwa semua surat akan melalui proses rapat pimpinan dan badan musyawarah sebelum diproses lebih lanjut. Kami mesti sikapi hati-hati dan kami akan kaji dengan cermat sebelum kemudian ada hal yang diambil oleh lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, tegasnya. Ketua DPR RI Puan Maharani juga menyampaikan hal senada. Ia menyatakan belum melihat surat tersebut dan menambahkan bahwa saat ini DPR baru memasuki masa sidang. Belum lihat, ini baru masuk masa sidang, ujarnya singkat saat ditemui di lokasi yang sama pada hari yang sama. Di sisi lain, Ketua MPR RI Ahmad Muzani juga mengaku belum mendapatkan laporan dari Sekretariat Jenderal terkait surat itu. Terus terang saya belum dapat update dari Sekretariat sampai hari ini, tuturnya di Kompleks Parlemen, Rabu, tanggal 25 Juni tahun 2025. Ia menambahkan bahwa belum ada komunikasi antar pimpinan MPR mengenai isu tersebut. Saya dengan Pak Dasko sering ketemu tapi tidak membicarakan itu, membicarakan yang lain. Akademisi nilai DPR tak serius jika tak merespons. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Ferry Amsari, menilai bahwa jika DPR tidak memberikan tanggapan, maka itu menunjukkan ketidaksiapan mereka menghadapi aspirasi publik secara serius. Menurut Ferry, langkah pemakzulan hanya bisa dilakukan lewat jalur konstitusional, yakni melalui proses DPR dan MPR. Saya pikir sulit ada cara lain kalau DPR tidak bergerak, katanya kepada wartawan Tempo, Jumat, tanggal 28 Juni tahun 2025. Ia menegaskan bahwa DPR tak bisa terus-menerus menghindar dari tanggung jawab untuk menjawab permintaan masyarakat. Ferry menambahkan, jika parlemen tak segera mengambil sikap, maka akan muncul kesan bahwa lembaga legislatif ini hanya bekerja sesuai kepentingan politik jangka pendek, bukan konstitusi. Ia juga mengingatkan bahwa proses pemakzulan bukan sekadar agenda politis, tetapi harus dilandasi oleh fakta hukum dan konstitusi. Yang dinilai bukan hanya perbuatannya, tapi juga integritas, etika, dan prinsip-prinsip kepantasan dalam jabatan publik, tambah Ferry. Forum Purnawirawan bersiap tempuh jalur lain bila tak direspons. Forum Purnawirawan menegaskan bahwa mereka masih membuka ruang untuk langkah lanjutan jika parlemen tetap tidak menanggapi surat mereka hingga batas waktu yang ditentukan. Dwi Cahyo menyebutkan bahwa forum telah mendiskusikan berbagai skenario, termasuk penggalangan dukungan publik dan pendekatan ke elemen sipil. Jika parlemen tetap diam, kami akan dorong proses ini lewat kanal-kanal demokratis lainnya, ungkap Dwi Cahyo, tanpa merinci bentuk langkah tersebut. Ia menambahkan bahwa keberadaan forum ini tidak terafiliasi dengan partai politik manapun, dan murni digerakkan oleh keprihatinan moral serta kecintaan terhadap prinsip-prinsip konstitusional. Bimo Satrio juga menyatakan hal senada. Menurutnya, forum ini adalah bentuk kontrol sipil yang sehat terhadap penyelenggaraan negara. Kami tidak ingin negara ini terjebak dalam sistem kekuasaan yang hanya dikendalikan oleh dinasti dan relasi kuasa, tuturnya.